Halo teman-teman, jadi di sini aku mau ke suatu tempat yang ada di Jakarta, yaitu Museum Sejarah. Nah, di sini saya mau naik ke atas untuk mengisi saldo keretanya ya teman-teman. Lalu di sini saya lagi ngantri untuk mengisi saldo keretanya. Saya udah selesai ngisi saldo keretanya nih teman-teman. Dan lanjut di sini aku lagi jalan untuk menuju ke keretanya ya teman-teman. Habis itu saya udah menempelkan kartunya untuk masuk ke gerbong keretanya ya teman-teman. Lalu di sini saya menunggu kereta untuk transit ke stasiun Manggarai, Cikarang, dan Jakarta Kota. Nah, tada, di sini aku udah masuk ke keretanya nih teman-teman. Sekarang kita tunggu aja. Di sini saya udah nyampe ke stasiun Manggarai nih teman-teman. Sekarang lanjut kita transit ke Cikarang dan Jakarta Kota. Oke, di sini saya lagi nunggu keretanya. Aku udah sampai nih teman-teman. Oke, aku lagi sama teman aku. Dan lanjut sebelum ke arah museumnya, aku mau jajan dan minum dulu ya teman-teman, biar sedikit isi perut lah. Setelah aku ambil jajan dan minumannya, aku mau bayar ke kasir dulu nih teman-teman. Oke, aku udah selesai bayar dan waktunya aku lagi makan. Sehabis dari Alfamart, di sini aku mau menuju ke museumnya, guys. Oke, aku udah sampai sedikit lagi sih ke museumnya. Ternyata sepanas ini, guys, kota itu. Aku terus jalan-jalan untuk menuju ke lokasinya. Oke, kita jalan terus aja sampai nyampe. Oke, ini hampir sampai untuk ke museumnya. Kita nunggu teman-teman kita yang lagi jalan. Dan akhirnya saya udah sampai nih guys ke museum sejarahnya. Museum sejarah itu museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan menyajikan untuk memberikan perspektif kronologis. Museum sejarah juga mencakup pengetahuan sejarah dan kaitannya dengan masa kini dan masa depan. Gegar percinaan itu pembunuhan orang-orang Cina di Batavia pada tahun 1760 merupakan salah satu peristiwa terpenting yang terjadi di abad ke-18. Keindahan Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta pernah diakui oleh banyak orang karena arsitekturnya, perkembangan ekonominya, dan kebersihannya. Batavia juga dijuluki sebagai Ratu dari Timur dan Venesia dari Timur. Bangkrutnya Foch dan kemunduran Batavia, masa keemasan Batavia di abad 17 bersamaan dengan masa keemasan Foch. Nah, di gambar ini ada ruang sidang Dewan Kota Praja. Ruang ini dahulu dipakai sebagai ruang sidang Dewan Kota Praja Kota Batavia. Dewan Kota Praja bersidang 3 kali seminggu di ruang ini sejak dibentuk pada tahun 1620. Nah, di sini ada lukisan Van der Para. Lukisan yang menggambar sosok Petrus Albertus Van der Para, seseorang gubernur jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775. Sejak pembentukan Gemen Batavia pada 1905, Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia, sebelum kini menjadi museum.
Stadhuis Batavia memiliki bordes di bagian depan yang merupakan tambahan dan berfungsi sebagai panggung eksekusi. Hingga 1896, patung Dewi Justitia diletakkan di dalam sebuah ceruk di tengah bagian fronton saat masih memiliki fronton berbentuk setengah lingkaran. Di sini ada lemari buku yang digunakan oleh Dewan Pengadilan. Awalnya dewan ini berkantor di Kastil Batavia, tetapi kemudian berpindah ke Balai Kota. Nah, di sini ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian sungai Candrabaga di Purnamawa pada tahun ke-22 masa perintahnya. Di sini ada peninggalan bersejarah alat batu. Alat-alat batu ini merupakan peninggalan dari zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Paleolitikum, flakes, alat penyerpi yang berfungsi untuk mengupas dan menguliti. Zaman Neolitikum, kapak persegi dan lonjong, alat yang dibuat dari batu yang lebih halus dan sempurna. Masa bercocok tanam ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia. Dan di sini ada alat bantu. Alat bantu itu benda yang membantu seorang melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, belajar, dan mencari informasi. Nah, setelah itu di sini ada cara pembuatan alat batunya. Di sini ada daftar koleksinya. Gerabah bunyi di berbagai tempat di pesisir utara Jawa Barat. Di sini ada arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2, arca peninggalan Hindu yang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Arca-arca ini ditemukan di stasiun Cibuaya yang disucikan sejak akhir masa Praksara. Di sini ada patung Durga Kali Tanjung Priok. Kali Tanjung Priok adalah patung Dewi Durga yang terbuat dari batu granit. Di sini ada senjata api. Senjata berawal ditemukan bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Kedatangan Protigus di Melaka pada tanggal 11 September 1508. Di sini ada alat cetak kue 1. Lalu di sini ada perhiasan pengantin Betawi. Istilah seringkali dipakai untuk mengategorisasikan karya seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia. Di sini ada negara presiden
Istana Merdeka, dan Gedung Maramis. Denah ini dapat ditemui di samping panel Denah Batavia pada tahun 1619. Denah yang berbentuk 3 dimensi. Inilah adalah pemandangan yang terlihat dari dalam Museum Sejarah. Di sini ada Sumur Fathahillah. Sumur Fathahillah adalah sebuah sumur bersejarah yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Bangunan sumur ini masih menggunakan batu bata kokoh berwarna merah pekat dan ukuran agak besar. Dalamnya ini kurang lebih zaman Belanda itu sampai 10 meter. Dilihat sumur tersebut masih mengenangi air, bahkan saat ini tampak terpasang kawat-kawat besi pada tengah-tengahnya. Di sini ada Soetjojono Center. Soetjojono Center adalah lembaga yang didirikan untuk menghormati dan melestarikan warisan S. Soetjojono, dikenal sebagai Bapak Seni Lukis Modern Indonesia. Awalnya bernama Sanggar Pandawangi, rumah sekaligus studio tempat Soetjojono berkarya. Lembaga ini diresmikan sebagai museum pada tahun 1989 oleh istrinya. Lanjut, di sini ada tombak. Tombak adalah senjata tradisional yang memiliki bilah runcing di ujungnya dan biasanya dipasang pada batang panjang, seringkali dari kayu. Tombak digunakan baik untuk menusuk maupun melempar dan telah digunakan sejak zaman prasejarah di berbagai budaya di dunia. Di sini ada senjata api. Senjata api adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menembakkan proyektil peluru dengan menggunakan tekanan dari gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan peledak. Senjata api dirancang untuk menyerang atau membela diri. Setelah dari museum, di sini aku bakalan pulang untuk kembali ke semula, yaitu ke stasiun Kranji. Dan lanjut, di sini aku mau ke arah pulang. Bye bye semua. Nah, setelah itu aku lagi halal bihalal sama keluarga besar. Di sini lumayan rame. Nah, di sini sebelum
makan, kita lagi pada baca doa ya teman-teman. Nah, di sini lagi pada salam-salaman sekeluarga ya teman-teman. Dan lanjut, di sini aku sama keluarga aku mau berangkat ke Bogor untuk melihat ponakan aku turnamen bola ya. Ikutin aku terus guys. Di situ ada pemandangan gunung yang sangat indah banget. Dan tara, di sini aku udah sampai ke lapangan bolanya. Di sini lagi pada turnamen ya teman-teman. Di sini lumayan gak terlalu panas sih karena adem gitu. Ya udah guys, kita liatin aja mereka lagi pada turnamen. Semoga menang ya guys. Di sini tim ponakan aku yang pakai baju merah. Di sini aku lagi berada di Taman Batu Cijanun. Taman Batu Cijanun itu destinasi wisata alam yang terletak di Kampung Lembagasari. Kolam renang ini dibentuk dengan membendung mata air Cijanur, menghasilkan air yang jernih dan menyegarkan. Oke guys, di sini lumayan seru sih. Aku kebetulan datang ke sini sama keluarga aku. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, airnya sejernih itu.